Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 penyesalan mantan kepada pasangan barunya. Jadi ada mantan yang mungkin mencari pasangan baru itu bisa berhasil, tetapi juga tidak sedikit di antara mantan itu yang kemudian menyesali pasangan barunya tadi. Kalau dia menyesali kan otomatis dia akan merindukan untuk kembali kepada kita lagi. Yang pertama, pasangan baru mantan itu adalah hasil dari perjodohan orang tuanya. Jadi orang tuanya yang memaksakan kehendak mereka kepada mantan. Ini kan zamannya sudah berubah ya. Kalau zaman dulu sih orang bisa dipaksa-paksa berjodoh karena memang pergaulannya belum seluas pada saat ini, jadi belum banyaklah orang yang dia temui ya. Tapi kalau zaman sekarang, orang sekolah, merantau, ya kuliah di perguruan tinggi, punya banyak teman, menggunakan berbagai macam media sosial, dan kemudian dipaksa untuk menjalani perjodohan, ya tentu saja dia stres ya. Apalagi kan zamannya beda nih ya, antara zaman orang tua dengan zaman mantan begitu kan. Zaman itu sangat mempengaruhi cara orang melihat apa namanya kecantikan, ketampanan, dan seterusnya. Itu sangat berbeda. Zaman itu juga menentukan selera musik seseorang, termasuk juga selera makanan, hobi, dan seterusnya. Termasuk juga selera terhadap pasangan ya. Begitu. Nah, jadi apa yang bagi orang tuanya itu keren, belum tentu itu juga keren dalam pandangan mantan. Nah, jadi kalau zaman sekarang orang menjalani perjodohan ya mungkin banyak yang menderita ya daripada yang bahagia. Kalau dulu mungkin orang menerima saja pilihan orang tuanya, tetapi sekarang dengan semakin tinggi pendidikan seseorang, orang bekerja, menggunakan media sosial, setiap hari juga ketemu orang lain, ya. Nah, maka apa yang dipaksakan itu tentu justru akan membuat dia semakin menderita. Kalau zaman dulu kan orang dijodohkan, karena umumnya orang di zaman itu memang tidak mencari sendiri calon pendamping hidupnya. Jadi begitu dikasih, oke. Lah kalau zaman sekarang, dia kuliah, dia sudah punya seseorang yang dia prospek. Tahu-tahu balik kampung dipaksa menikah dengan orang lain. Ya sudah, stres dia. Kepikiran, ya, orang yang dia cintai tadi. Nah, jadi sebabnya yang pertama, karena pasangan mantan itu adalah hasil perjodohan. Yang kedua, pasangan baru mantan itu asal pilih atau asal comot saja. Kadang-kadang kan begitu ya, karena merasa usia sudah 35 tahun kok belum menikah juga. Ya sudahlah, sedapatnya saja. Kan sayang juga tuh, menikah kemudian menyesal 2 tahun bercerai. Sayang kan biaya pernikahannya besar begitu. Kalau kemudian cuman bertahan beberapa tahun dan kemudian bercerai. Kenapa bercerai? Ya biasanya karena asal comot tadi. Ya tidak mencoba untuk mengenali dengan sebaik-baiknya, memahami sifatnya, apakah cocok dengan sifat dia dan seterusnya. Memahami ya. Tidak harus pacaran loh ya, orang untuk belajar memahami itu.
Orang mengenal itu zaman sekarang bisa mempelajari dari postingan-postingan di media sosialnya, bertanya kepada teman-teman dan sahabatnya, melihat bagaimana keluarganya. Nah, jadi kalau bagi banyak orang kan kalau mau mengenal begitu harus pacaran. Enggak, orang tidak harus pacaran, ya. Bahkan kadang-kadang orang pacaran sama sekali tidak mengenali pacarnya seperti apa, karena di depan pacarnya ya dia berusaha untuk tampil seperfect mungkin, padahal realitanya justru sebaliknya. Nah, maka orang bisa mempelajari, mengenali sifat, mengetahui keluarganya seperti apa, karena seperti apa orang tuanya, ya sifat dia kira-kira akan seperti itu. Nah, kan kita bisa mempelajari itu. Nah, tetapi ketika asal comot, asal pilih, maka peluang untuk menyesal tentu sangat terbuka lebar, ya. Kalau pacaran itu memang lebih baik dihindari, ya, karena lebih sering memang pacaran itu menjadi pintu masuk untuk berdosa, ya. Karena banyak orang yang pacaran bukannya mempelajari sifat dan karakter, malah kemudian justru yang terjadi takrob zina. Ya, padahal takrob zina, contoh nih ya, pegangan tangan, itu sudah termasuk takrob zina. Boncengan naik sepeda motor yang mesra, itu sudah termasuk takrob zina. Nonton di bioskop, bioskopnya sedang sepi, nonton di atas itu, kemudian pojok gelap gulita, nah itu sudah termasuk berduaan di situ takrob zina. Ya, karena itu takrob zina itu berdosa. Wala takrobuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Nah, kemudian yang ketiga, mantan mendapatkan pasangan baru dengan cara mengkhianati kita. Nah, itu juga akan membuat dia menyesal. Kenapa? Karena hidupnya akan terus berada dalam bayang-bayang kutukan kita. Ada sih orang yang kemudian dikhianati oleh mantannya dan dia menerima itu, dia ikhlaskan. Tetapi tidak banyak kan, sementara yang lain, yang lebih banyak lagi ketika dikhianati oleh mantannya, dia mengutuk mantannya. Dia mendoakan keburukan untuk mantannya. Dan itu yang akan membuat hidup mantan menjadi menderita. Ya. Kenapa? Karena apapun yang menjadi doa dari kita yang sudah mantan khianati, itu akan terjadi pada diri mantan. Ada itu yang sampai berdoa itu agar mantannya tidak laku-laku, menjadi jomblo sampai tua. Ada yang berdoa seperti itu. Dan apapun yang menjadi doa dari orang yang terzolimi, itu terkabul. Karena orang yang terzolimi, dia sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum, fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya tidak ada pembatas antara dia dengan Allah, dia amat sangat dekat dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.